Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya, sejarah itu bukan hanya hafalan tentang nama, tahun, tempat, atau hanya sekedar peristiwa. Sejarah itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil hikmah dari peristiwa di masa yang lalu untuk kita aplikasikan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Selamat datang di Shahibul Hikayat. Salah satu peristiwa penting pada masa pemerintahan Khalifah yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, adalah pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran ini adalah satu rangkaian panjang dari pembukuan wahyu yang dilakukan sejak masa hidup Rasulullah Muhammad SAW. Dahulu dalam riwayatnya, setiap kali turun wahyu, Rasulullah memanggil para sahabat untuk menghafalkan sekaligus mencatat wahyu-wahyu tersebut. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW agar wahyu ini atau Al-Quran ini tidak hilang. Maka pencatatan ini dilakukan oleh sebuah tim khusus yang dibentuk oleh Rasulullah Muhammad SAW semasa beliau hidup. Dan di sisi lain, setiap tahun ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW, bahwa malaikat Jibril datang setiap tahun untuk membacakan Al-Quran, urut-urutan surat, dan menjelang wafatnya Jibril itu datang 2 kali. Disinilah kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat, maka kemudian kepemimpinan kaum muslimin dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq atau Sayyidina Abu Bakar, terjadi peristiwa pertempuran melawan orang-orang yang murtad dan tidak mau membayar zakat. Pada pertempuran ini banyak sekali sahabat-sahabat yang memiliki kemampuan menghafal Al-Quran itu syahid. Dari sinilah kemudian ada semacam inspirasi pada diri Sayyidina Umar bin Khattab agar dikumpulkan, ada pengumpulan mushaf Al-Quran. Maka kemudian Sayyidina Umar ini memberikan usul kepada Sayyidina Abu Bakar agar dibentuk satu orang khusus atau lembaga khusus yang mengumpulkan seluruh catatan-catatan Al-Quran yang selama ini berserakan di mana-mana. Maka dipilihlah Zaid bin Tsabit radhiyallahu an untuk mengumpulkan semua catatan dari yang saat itu ada di tangan para sekretaris atau penulis wahyu yang dulu dibentuk atau dipilih oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka dikumpulkanlah mushaf catatan-catatan itu dan dikumpulkan di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Zaid bin Tsabit bercerita bahwa dia tidak sekedar hanya mengumpulkan saja, tapi setidaknya harus ada 2 syarat yang dipenuhi agar ayat-ayat ini, kumpulan catatan ayat-ayat Al-Quran ini layak. Yang pertama adalah catatan harus ada tulisan yang itu dulu ditulis oleh para penulis wahyu di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua adalah harus ada hafalan. Maka 2 syarat ini, jadi ada bentuk tulisan yang itu dulu adalah ditulis di masa Rasulullah dan juga hafalan. Maka Zaid bin Tsabit juga bercerita bahwa hampir semua ayat-ayat Al-Quran itu dikumpulkan sampai yang terakhir kali dikumpulkan itu adalah
ayat terakhir dari surat At-Taubah yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya, ya, yang itu berada di tangan salah seorang sahabat Ansor beserta tulisannya. Maka kemudian tulisan ini dikumpulkan di rumah Abu Bakar Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, kumpulan tulisan ini yang ada di lempengan batu, di kayu, di kulit unta dan di pelepah kurma dan sebagainya ini dipindahkan. Setelah diurutkan sedemikian rupa, dipindahkan ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab selaku khalifah kedua. Setelah Sayyidina Umar wafat, maka tulisan-tulisan ini suhuf ini disimpan di rumah Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Sampai kemudian datanglah sahabat Hudzaifah al-Yaman, ya, kepada Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu sahabat Hudzaifah al-Yaman ini sedang memimpin pasukan yang berada di garis depan untuk membebaskan wilayah Armenia dan Azerbaijan. Ketika di sana sahabat Hudzaifah al-Yaman ini memimpin dua pasukan, yang satu dari kaum muslimin dari wilayah Syam, yang satu itu adalah kaum muslimin dari wilayah Irak. Nah, disinilah kemudian suatu malam terjadi sebuah konflik yang itu disebabkan perbedaan bacaan antara kaum muslimin dari Syam dengan kaum muslimin dari Irak, yaitu terkait perbedaan bacaan Al-Quran. Bagaimana kaum muslim dari Syam ini mereka membaca Al-Quran sesuai dengan qiraahnya Abu Ubaidah Al-Jahra, sedangkan kaum muslimin dari Irak itu membaca Al-Quran seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Di situ ada beberapa perbedaan bacaan, ya, dalam membaca Al-Quran, dan terjadi konflik dan nyaris terjadi pertumpahan darah. Maka kemudian sahabat Hudzaifah al-Yaman ini merasa bahwa sangat perlu sekali untuk Al-Quran yang dikumpulkan dalam satu mushaf dan distandarisasi dan kemudian dibagikan ke seluruh wilayah kaum muslimin. Maka berangkatlah sahabat Hudzaifah al-Yaman ini menuju Madinah dan menyatakan hal ini kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Maka kemudian Sayyidina Utsman bin Affan mengambil semua catatan, ya, manuskrip yang ada di rumah Ummul Mukminin Hafsah binti Umar, dikumpulkan jadi satu, kemudian ditulis secara standar, ya, berdasarkan urut-urutan yang ada, dan dibukukan, dijilid, ya, kurang lebih ada 7 jilid yang itu dibagikan ke 7 wilayah kaum muslimin. Ada yang dibagikan di Mekah, ke Syam, ke Yaman, ke Bahrain, ke Irak, terus kemudian ada dua lagi disimpan di Madinah, ya. Maka kemudian inilah yang menjadi standar Al-Quranul Karim yang ada di tangan kita pada hari ini, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita ini adalah sebenarnya merupakan Al-Quran standar yang itu sumbernya adalah sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang dikurangi maupun dilebih-lebihkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah itu, setelah dibuat standar penulisan Al-Quran, dibukukan secara standar, maka kemudian Sayyidina Utsman itu memerintahkan andaikan ada catatan mushaf atau apapun yang masih disimpan oleh sahabat itu dikumpulkan dan dibakar, karena hanya Al-Quran yang distandarisasi itulah yang kemudian mushaf yang distandarisasi itulah yang kemudian menjadi patokan utama penulisan Al-Quran mulai hari itu hingga hari ini, ya. Kemudian setelah itu semua disalin, maka kumpulan tadi manuskrip atau salinan-salinan suhuf yang ditulis dari zaman Rasulullah itu dikembalikan ke rumah Ummul Mukminin Hafsah binti Umar.
sampai kemudian di masa pemerintahan Bani Umayyah, lebih tepatnya di masa pemerintahan Khalifah keempat Bani Umayyah, ketika Sayyidah Hafsah ini wafat, kemudian oleh Khalifah semua salinan ini dikeluarkan dan dihancurkan. Nah, karena waktu itu ada dua alasan. Yang pertama, bahwa salinan ini tidak lagi diperlukan karena sudah ada standar penulisan mushaf Al-Quran yang dikeluarkan sejak zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Yang kedua, agar di masa yang akan datang, andaikan salinan-salinan manuskrip ini masih ada, ditakutkan memicu keraguan-keraguan dalam diri kaum muslimin, maka semua salinan ini dihancurkan. Maka demikianlah kurang lebih sejarah penulisan Al-Quran, yang kalau kita bisa melacak secara detail bahwa sebenarnya sejak zaman Rasulullah Al-Quran ini sudah mulai ditulis, namun kemudian ditata sedemikian rupa, dijilid dan dibukukan di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Maka bisa dipastikan semua mushaf Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin di seluruh dunia ini sebenarnya sudah tidak ada lagi keraguan-keraguan, karena memang sumbernya itu sama dengan apa yang dulu ditulis sejak zaman masa hidupnya Rasulullah Muhammad SAW. Demikian Shahihul Hikayat episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.